Doanya tadi ya sama lah teman-teman ya, kita bersama-sama, punya doa semangat seperti itu. Oke teman-teman kita mulai. Sesi kita diberikan judul dengan judul yang "Sharpen Your Goals, Stop Dreaming, Start Achieving". Nah, kenapa saya bilang sharpen your goal, sebenarnya kalau bicara tentang goals, semua dari teman-teman sudah punya goal lah ya, termasuk saya. Kita punya tujuan masing-masing. Masalahnya adalah tujuan kita ini sudah cukup tajam atau tidak, gitu ya. Kenapa? Karena setiap tahun baru ada yang disebut sebagai resolusi. Jadi kalau saya memulai tahun baru itu saya selalu ngomong sama istri saya, resolusi tahun baru ini ya Mi, gitu ya, resolusi tahun baru ini ya, gitu ya. Saya ngomong kayak gitu. Badan lebih kurus lagi, gitu ya, wajah lebih kinclong lagi, sholat lebih rajin lagi, gitu ya. Jalan-jalan ke luar kota atau luar negeri lebih sering lagi, itu kan resolusi. Resolusi berbeda dengan goals, teman-teman. Resolusi adalah sifatnya adalah pemenuhan terhadap keinginan kita, tetapi sifatnya lebih abstrak biasanya ya resolusi. Karena badan kurus kan susah juga ya teman mengukurnya ya. Hidup lebih bahagia susah juga mengukurnya teman ya. So yang saya sebutkan adalah goals. Goalsnya adalah goals yang masuknya ke ranah bisnis. Karena goals itu banyak sekali ya. Goals itu ada ranah dari sosial ya. Anda ingin hubungan dengan tetangga lebih baik lagi itu goals gitu ya. Goals dari kesehatan juga, teman. Tapi ini kita adalah goalsnya bisnis. Ya. Stop dreaming, start achieving. Nah, kadang-kadang gini, teman. Ketika kita setting goal di dalam sebuah bisnis, ya, yang ada adalah Anda punya angkanya, Anda tahu tujuannya, tapi kita nggak pernah tahu apa yang harus kita lakukan. Tahun baru, teman-teman, korelasinya adalah goal baru. Jadi setiap tahun baru ada resolusi baru. Setiap tahun baru ada goal baru. Tetapi setiap tahun baru lupa, teman-teman ya, bahwa aktivitasnya juga harusnya baru. Kalau dulu aktivitas kita ya setiap keluar rumah ketemu sama 2 orang setiap hari untuk presentasi. Ya. Tahun lalu udah 2, masa tahun ini 2? Kalau tahun lalu 2, tahun ini 2, Anda berharap untuk mencapai elit klub 700 juta tadi. Semakin jauh teman-teman. Kenapa? Karena kalau caranya masih cara yang lama, meskipun goalsnya baru, mohon maaf teman-teman, jauh banget goalsnya Anda. Seharusnya caranya cara yang baru. Sikap Anda juga seharusnya sikap yang baru loh teman-teman ya. Kalau dulu ya teman-teman sikapnya Anda ketika menyikapi misalkan saja kegagalan, lebih sering sedihnya dibandingkan lebih banyak semangatnya, teman-teman. Tahun ini juga kalau dapat kegagalan juga kayak begitu, lebih banyak sedihnya. Nggak ada yang baru teman-teman. Cara berbicara Anda juga seharusnya cara yang baru. Kalau dulu cara berbicara Anda gitu ya, masih kurang luwes, jarang tersenyum gitu ya, masih suka ketus-ketus ngomong sama nasabah misalkan aja gitu ya teman. Cara yang sekarang ada cara yang mungkin lebih baik lagi gitu ya, cara yang lebih smooth lagi, cara yang lebih menarik lagi, sehingga apapun yang Anda ceritakan ya meskipun kasih Anda, bahkan cara berpikir dan cara berniatnya harus sudah baru. Nah, masalahnya adalah Anda punya niat baru nggak sih? Goals-nya baru tapi niatnya baru nggak nih teman? Karena kalau goal sama niat itu kan beda. So kita akan belajar bersama-sama ya. Mudah-mudahan kita bisa achieve apa yang kita inginkan. Kenalan dulu, perkenalkan nama saya Sandi Suryaman ya. Kalau udah Ricky bilang saya artis. Ya tolong dong Oke. dibilang, bisa. Nah, Bu Isye ayo gitu ya. Pak Brian di-on-in lagi Iya, ya. Brian, Pak Doi sudah. Bu Jadi saya bisa Widya. kelihatan nih, bener nggak nyatet-nyatetnya nanti gitu ya. Nah, sudah Oni, mulai. Oni, on cam dong Oni. Betul, ayo Bu Oni di on cam kan. Nanti saya lihat juga ya, teman-teman masih semangat nggak nih? Jangan-jangan pas dengerin saya udah mulai ngantuk-ngantuk. Nah kalau udah ngantuk-ngantuk kan saya nanti mungkin joget-joget dulu lah ya. Nah tuh Bu Rahmadia sudah ya dengan jilbab kuningnya. Ibu anggota Golkar kayaknya ya. Enggak ya Bu. Ibu senyumnya manis sekali ya Bu Rahmadia. Ya Pak Doi apa kabar? Ini Pak Doi. Ya namanya Di Doi tengah atau sawah. Fatullah nih. Oh Alhamdulillah iya, sehat Pak. Alhamdulillah. Pak Doi lagi di sawah nih ya Pak. Enak banget ya Pak Iya Pak, ngadepnya Pak nih. Hati-hati sejuk jangan Pak. mundur-mundur Pak, nyembur nanti Pak ke sawah ya Pak. Apa kabar Pak Doi? Tuh ada Ibu Oni, ya Ibu Oni di atasnya ada AC, ya hati-hati masuk angin nanti ya Waduh Pak, bapaknya. saya on ini habis anak-anak restel loh Pak. Oh iya Pak, nggak apa-apa Pak, Iya, sambil-sambil aja di mute aja gitu ya. Jadi heeh, anak-anaknya bisa lihat juga gitu ya. heeh, oke Halo oke Bu aku dengerin. Ega, ya Bu Widya. Oke kita langsung mulai nih ya, rata-rata sih udah dihidupin. Syarat yang kedua adalah aktif ya teman-teman. Ya. Nah, yang disebut dengan aktif adalah mudah-mudahan bukan saya saja yang berbicara, ya teman-teman juga boleh kok ya. Nanti kalau ada pertanyaan di sela-sela sesinya saya, di-unmute saja teman-teman ya. Mungkin saat ini minta izin di-mute dulu, tapi nanti kalau ada pertanyaan di-unmute saja, teman-teman silakan ditanyakan. Plus kalau ada pertanyaan juga kalau memang tidak ingin bertanya secara langsung, silakan di kolom chat teman-teman ya ditanyakan. Nah, kalau ada pertanyaan dari saya pasti akan jawab ya. Nah,
Tapi teman-teman nih saya minta izin nih, kalau ada pertanyaan dari saya, bantu dong dijawab. Jadi kita sama-sama aktif, sesinya bukan cuma saya ngomong ya. Kalau ada pertanyaan dari saya tolong dibantu dijawab, itu aja sih. Karena pertanyaan saya adalah pertanyaan yang mengarahkan kepada hasil yang lebih maksimal lagi. So, sebelum kita mulai ya, sebelum kita lanjut ya, tebak-tebakan gambar dulu. Ada hadiahnya loh dari saya ya, ada hadiahnya ya tahun ini. Saya akan berikan hadiah 1 buah buku buat teman-teman yang hari ini aktif ya. Bukunya apa nih? Bukunya ada nggak nih? Oh ya ini masih ada nih. Nih. Bukunya adalah Ayo Rekrut ya, karangan saya sendiri. nih bukunya bagus teman-teman, ini saya baca ya. Jadi saya nanti akan kirim ya ke alamatnya teman-teman ya. Tidak perlu khawatirkan untuk ongkirnya karena gratis ya, dan pokoknya bukunya bagus deh ya, membuat teman-teman lebih semangat lagi untuk merekrut. Intinya kayak gitu, jadi lebih paham tentang bisnis asuransi jiwa. So, pastikan Anda aktif karena ada hadiah dari saya ya. Nanti kalau ada hadiah tambahan tinggal minta sama Bu Febi sama Pak Riki aja ya. Ya. Tuh, siap. Ya. Langsung ya. Oke tuh sama Bu Febi udah tuh ya, teman siap. Oke langsung ya tebak-tebakan gambar ya. Oke, teman-teman tahu nggak ini siapa? Ya kalau tahu tolong tulis tahu ya. Thomas Alva Edison. Luar biasa. Siapa itu yang ngejawab? Bisa, Pak. Luar biasa bisa. Kok Ibu bisa tahu sih, Bu? Wow. Di PA-nya nilainya 10. Nggak tahu di belakangnya. Ibu, masa ini bukan di IPA ini adanya di sejarah, Bu. Yes, Pak, sejarah. Iya, ini mah ada di sejarah ini nih. Bu Isya luar biasa. Saya berapa ya. nilainya nih? Pak, bukunya Pak. Belum. Nanti akan ada pertanyaan lagi ya. Belum nih. Kita kan kumpulin nih peserta terbaiknya Bu Isya udah kayak gitu ya. Teman-teman nanti kayak Bu Isya ya, kalau ada yang tahu jawab langsung aja di unmute ya. Thomas Alva Edison. Oke, saya challenge nih ke Bu Isya nih ya. Kalau tahu yang kedua, saya akan berikan hadiahnya langsung deh ke Bu Isya deh ya, teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman tahu ya, jangan kalah cepat sama Bu Isya. Yang ini tahu nggak siapa? Oke, yang ini tahu nggak siapa? Wisya, ayo. Yang ini tahu nggak siapa? Marxis siapa sih? Marxis. Tokoh komunis itu ya? Karl Marx maksud Ibu. Karl Marx ya benar. Bukan Karl Marx, bukan, mirip sih sama Karl Marx sih ya. Pencipta teori Marxis. Paham komunis? Paham komunis bukan. Ayo Bu Isya siapa nih? Bisa nggak jawab Ibu Isya? Pak, kasih tuh, Pak. Kasih clue. Ntar Ibu marah ya kalau dikasih clue. Ya. Teman-teman yang lain tahu nggak? Nah, kalau teman-teman nggak tahu. Sekarang saya mau tanya deh gitu ya sama teman-teman Pak Doi deh. Pak tahu nggak Joseph Wilson Swan siapa Pak Doi? Nggak tahu. Nggak tahu ya, jujur banget nggak tahu langsung ya. Nah, Bu Isya tahu nggak Joseph Wilson Swan siapa Bu? Oh, siapa ya Pak? Siapa Bu kira-kira Bu? Tahu Bu? Nggak tahu kayaknya ya. Langsung deh Bu Ramadia tahu nggak nih Bu Ramadia nih? Ini Joseph Wilson Swan siapa Bu? Nggak terkenal kayaknya ini ya. Enak aja nggak Nggak tahu Pak. Nggak tahu ya? Nggak tahu ya? Peserta DI kayak. Peserta KTI. Bisa. Pak siapa lagi ya Pak? Nih Bu Oni tahu nggak nih Bu Oni? Ya Bu Oni tahu nggak nih? Yang penemu lampu bohlam ya Pak? Nah ini dia. Dapat saya, yes, dapat. Siap Bu, nanti saya kirim ke ya. Bu tolong. Makasih Pak. Jadi semangat Pak capek MDRT Pak. Harus dong, harus. Jadi saya kasih dua banyak rezeki terus Pak. Ya saya kasih 2 bukunya hari ini karena ini sudah direbut sama Bu Isya gitu ya. Alhamdulillah. Buat teman-teman yang terbaik. Bu Isya tolong dikasih alamat sama nomor Bu Isya di kolom chat ya, nanti saya copy ya. Siap Pak, aman Pak. Siap, selamat Bu Jadi Isya. bahagia. Makasih Bapak. Sama-sama Ibu. Teman-teman, betul ya. Saya mau lengkapin dulu ya, teman-teman ya. Saya mau lengkapin dulu bahwa Thomas Alva Edison dan Joseph Wilson Swan sebenarnya penemuannya sama ya. Thomas Alva Edison menemukan bola lampu, tetapi sama. Saya mau meluruskan, Joseph Wilson Swan sebenarnya kalau tadi Ibu Isya penemu bola lampu kurang tepat. Yang benar adalah penemu lampu pijar. Nah, jadi teman-teman sebenarnya inspirasinya dari Thomas Alva Edison adalah Joseph Wilson Swan. Jadi Thomas Alva Edison menemukan bola lampu itu nggak tiba-tiba langsung ada bola lampunya, enggak. Tapi penemuannya langsung
langsung dari Joseph Wilson. Jadi Joseph Wilson sudah menemukan pijaran electricity, teman-teman, terus ya yang ada cahayanya. Cuma cahaya tersebut teman-teman nggak diapa-apain sama Joseph Wilson. Ya. Jadi Joseph Wilson sama Thomas Alva Edison itu sama-sama seorang alchemy atau seorang penemu. Jadi ketika menemukan sesuatu, Joseph Wilson udah gitu, selesai begitu aja. Nah, bedanya dengan Thomas Alva Edison adalah Thomas Alva Edison tidak menemukan itu. Thomas Alva Edison justru malah berkata dulu, dia menuliskan sebuah dream, ya, menuliskan sebuah goal. Jika seandainya kehidupan di malam hari ada penerangan, maka kehidupan di malam hari akan jauh lebih baik lagi. So, yang dibuat oleh Joseph Wilson, oleh Thomas Alva Edison adalah dia mengatakan sini, saya akan menemukan sebuah penemuan yang akan merubah khalayak hidup orang banyak di malam hari. Dan malam hari akan menjadi terang benderang. Sehingga dia menemukan bola lampu. Teman-teman mungkin pernah baca sebuah cerita ya, 990 kali penemuannya ini gagal. Ya, bola lampunya ini gagal. Tapi yang ke-1000 yang berhasil. Nah, pijaran electricity sama dia ditaruh di dalam kumparan, lalu ditaruh di dalam kaca yang bulat, teman-teman. Itu yang disebut dengan bola lampu. Sehingga ketika di pijarannya diterangkan, ya, lampunya memenjar, ya. Atau terangnya itu langsung ke segala penjuru arah, teman. Itu yang disebut dengan bola lampu. Lalu kita akan bertanya seperti ini. Siapa yang lebih terkenal di dalam sejarah? Joseph Wilson atau Thomas Alva Edison? Pasti Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison. Betul, Bu Isya. Betul. Bu Isya makanya tahu nih Thomas Alva Edison ya fotonya. Lalu ditanya, siapa yang lebih kaya di antara keduanya? Pasti Thomas Alva Edison. Kalau teman-teman tahu pendiri dari perusahaan General Electric, ya, General Electric, itu adalah Thomas Alva Edison. Jadi kalau teman-teman pernah dengar nama Jack Welch itu adalah CEO terbaik abad ini. Ya. Dia adalah CEO-nya General Electric. Dan mungkin teman-teman pernah mendengar satu nama ya, orang yang luar biasa hebat di Indonesia, namanya adalah Henry Satriago. Tuh siapa lagi tuh yang jago tuh, Bu Febi ya? Ya saya punya bukunya. Nah, benar. Bukunya ini ya Bu, dari tweet-tweetnya dia ya Bu, Pak Henry Satriago ya Bu. Kumpulan dari tweet. Sharing betul ya. Tagar sharing ya, itu bukunya bagus. Pak Henry Satriago itu lumpuh teman-teman ya, lumpuh kakinya. Orang Minang loh itu Pak. Iya ya, orang Minang, betul. Ayahnya itu cuma pekerja kapal ya, pelabuhan. Betul. Itu ceritanya cukup menginspirasi teman-teman. Ceritanya Pak Handri. Kalau teman-teman sempat baca bukunya sharing itu bagus sekali. Nah, tapi gini teman-teman, ya Pak Handri nggak akan pernah menjadi CEO yang luar biasa di Indonesia. Ya, kalau perusahaannya nggak ada. Perusahaan General Electric itu buatan dari Thomas Alva Edison. Bayangin teman-teman. Salah satu perusahaan terbesar di dunia, General Electric ya, diinspirasi dari seorang penemu bernama Thomas Alva Edison, dan sering sekali sejarah berulang. Ya. Ketika pendiri Microsoft Bill Gates gitu ya menemukan sebuah penemuan, dia nggak nemuin penemuannya dulu, dia bilang dulu ya, saya ingin menciptakan ya sebuah personal komputer yang akan memudahkan khalayak banyak, ya kehidupan khalayak lebih banyak lagi, lebih mudah lagi hidupnya, dan terciptalah PC ya waktu itu teman-teman. Ketika Soichiro Honda, pemilik dari bisnis Honda gitu otomotif, dia bilang ya semua orang itu harus hidup ya dengan nyaman, dengan mampu berpindah tempat dengan aman, dengan nyaman ya, khalayak orang banyak harus hidup lebih baik lagi. Makanya tercipta Honda, teman-teman. Dan kejadian terus berulang seperti itu. Ya, Mark Zuckerberg ketika ingin membuat Facebook pun, ya dia bilang semua orang itu harus cepat ya dan mudah sekali terkoneksi sehingga informasi itu lebih cepat memudar ya, sehingga pengetahuan lebih cepat untuk didapatkan, dan semua kayak begitu ya, orang-orang kaya di dunia seperti itu ya. Dimulai dari apa? Dimulai dari visi. Pertanyaannya adalah ketika kita mau setting goal, jangan-jangan arahnya kita adalah duit dulu nih teman-teman, berapa rupiah yang ingin saya dapatkan, berapa banyak uang yang saya dapatkan, tapi lupa dengan sebuah visi. Kalau saya berbisnis, saya bekerja, saya memiliki profesi, apakah bisnis dan profesi saya memampukan saya lebih punya manfaat lebih banyak ke orang banyak, teman-teman? Bisa sih, saya bekerja sebagai seorang admin. Tapi manfaatnya ke siapa? Ya manfaatnya adalah ke leader saya gitu ya, ke bosnya saya gitu ya, ke perusahaan saya. Tok seperti itu. Bisa sih saya menjadi seorang tenaga IT, tenaga teknologi, dan ke sejauh mana saya bermanfaat. Ya ke orang-orang yang menerima dari kemampuannya saya, dari programnya saya, dari skillnya saya, dan lain-lain. Apakah ini cukup luas? Ya, bayangkan kalau Anda adalah seorang agent asuransi jiwa, Anda adalah seorang pebisnis asuransi jiwa. Bukankah Anda memiliki value? Ya, ketika Anda menawarkan ini kepada masyarakat. Ya. Lalu masyarakat pada akhirnya memiliki produk yang Anda tawarkan. Ya,